para bapak, para ibu, para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Salajengipun monggo kita dherekaken ngaos sareng kalih panjenenganipun Gus Bah. Wekdal sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Sedanten keluarga besar Bali Maksum ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus pernah Mbah kawula Ki Haji Atabik Ali, Mbah Nafisa, Mbah Hanifah, Mbah Ida sedanten. Karena saya ini min dzurriyyati Mbah Umar bin Arabi. Saya cucu dari Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Khalik bin Umar. Jadi mbah saya kandung itu sepupu dengan Ki Hamid Pasuruan. Jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem yang saya hormati Ki Haji Najib Abdul Qadir dan aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan Sodaqah Gus Yofur karena benar-benar dobos betul memang ini. Jadi Pak Duta Besar ini perusak akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang itu zaman ngaji Bali Maksum itu diberitahu kalau malaikat itu tidak punya bapak. Ternyata dia menamakan diri Abu Jibril. Jadi saya tidak tahu itu betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu, karena itu ngawur sekali itu cara akidah, karena Jibril tidak pernah punya bapak. Nah, kemungkinan kedua, beliau itu sangat alim. Kalau itu iya ya barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu Abdullah. Jadi Jibril, Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata Abdullah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah. Berarti yang normal. Memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abdullah itu normal. Tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini. Jadi dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril. Tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia, karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris. Ini duta besar tapi pakai alias-alias itu. Jadi ini barokah sekali. Jadi saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum itu. Saya biasa ngaji itu urut. Karena saya ini korban ngaji tidak urut, sehingga saya ini fanatik ngaji urut. Saya ingat saya ngaji di depan umum tak ingat belum sampai 5, mungkin pernah di hallnya Ki Hamid Pasuruan, di Gus Ali, di Lirboyo sekali, terus di sini, berarti ini keempat. Dan itu tidak keahlian saya. Jadi kalau tadi ada orang yang ahli mic kayak duta besar tadi itu luar biasa. Itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para kiai. Saya tuh nggak kebayang itu di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabik, muji Pak Atabik dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita itu kan tidak sopan sekali. ini sangat tidak sopan ya, tapi nggak apa-apa, itu bagus lah. Artinya bagus itu jujur, memang dari asli nggak sopan itu. Jadi kalau pura-pura sopan malah nggak bagus itu. Jadi ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh. Biasanya tidak sopan kok sopan itu. Teruskan, dan tentu yang sangat saya hormati mertua dari Gus Yofur, Pak Jirjis. Saya ini orang paling takut Pak Jirjis karena beliau dulu pernah ingin Gus Yofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi oleh abahnya, sehingga saya ini orang paling nggak siap ketemu Pak Jirjis. Karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil, tapi di negara lain, finahyatin ukhra, yaitu sarang. Karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di sarang. Saya cerita sedikit tentang Bali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak jagone kok dibak wong lu repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali. Ketika di Kerapia, sehingga orang yang ingin alim ke Mbah Maksum itu ya ke Kerapia.
Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar masuk Gus Dur ngajinya di Kerapiak. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedongan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai alim Sedan itu dulu ngajinya di Jampes, di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu. Pondok Fakhriyah dulu yang masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran, nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng Sidogiri nggih kersane pondok kula mboten mati ngoten. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan itu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar. Saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah, yang sudah punya gelar Ad-Dobosi tadi itu, wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah tapi pasti kalah. Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas is turuti mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan itu. Nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus khatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab Firiha Billahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan babu istihbabi dukhulil bait, kemudian diteruskan babu karohati dukhulil bait. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali, sampai saking senangnya minta kunci sama Utsman bin Talha al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah Aisyah akhirnya tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah. Sehingga Pak Dubes harus diketahui, banyak juga ulama yang mengatakan masuk Ka'bah itu makruh karena takut dianggap sunnah yang memberatkan. Itu ada kitabnya, tidak adobosidah, ini ada kitabnya. Jadi kalau yang mengatakan sunat dia monggo mawon, yang berkesempatan lewat tadi siir-siir bohong tadi dia monggo, tapi yang meyakini atau yang ditakdir tidak bisa masuk pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan, akhirnya susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk Ka'bah. Terus ini yang terakhir, karena ini kenangan saya dengan Mbah Ali Maksum. Saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Jadi kenangan saya sama Mbah Ali Maksum ketika beliau di Lasem itu sampai Gus Mus pernah ngendikan, Kang Hamid, aku itu paling ra cocok mbek sampean, ambek guru kok ora bosok, karena sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Terus kata Mbah Hamid Bedowi, lah wong iku ponakanku katanya. Jadi memang Kiai Hamid Bedowi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh. Karena Hamid itu langsung bin Bedowi. Nah, Mbak Bedowi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah. Itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdullah, melahirkan Mbak Hamid Pasuruan. Di antara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik, itu buyut saya. Jadi tiba paling gurih saya.
Yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri, itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya, semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sida jong santri lagi guyon. Kayak nopo pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel radhi duwe, iso guyon itu luar biasa, makanya jangan diganggu gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. jadi itu sanad itu, jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahlahu, sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan mesti itu tersiksa ya. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan fi zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa seneng bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali, atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya itu. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar itu. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabbani al malaul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabbani al malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu terkenal agak punya will itu ya, agak maksiat agak ceritanya ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kajiku senang?" "Lho ayu, Mbah." Bakasane tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu bah, iya ya wajar, wong mesti katut wong ayu gitu.
Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa, baguslah berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani kata. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja, baguslah berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng duta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya baguslah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu, karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho, dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyak lah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbak Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya gitu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah, sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayako abenahuma mala yang bagi wukuhu benal akhwaini muslimaini. Kata beliau wala ingkana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad, yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-maniun, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya
sana. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas, sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda wa amalil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan, oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil qiyamah. Sehingga agak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan nggih monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah,
wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi beliau minta ijazah Mbah Mun tadi, minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya, semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik, ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerannya sering disalahpahami, pemenang kue katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa. Kata Allah, hada syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak. Padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa mereka terima Nabi? Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau, karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau banter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya orang gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikal falyatub robban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Istilahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sementing aja dhewean apa guyu wis ngoten mawon. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali ndi aku wae Mbah. Cocokan tadi. Nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman, tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa. Makanya saya meskipun guyon tapi ini amdan bukan sahwan, supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, Mbok ya naik kelas sedikit lah, ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya gak diganggu, karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang gak kenal, tapi sekarang ya gak susah, banyak yang kenal, dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Aduh, repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat, karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi kholnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar, kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdul bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid setiap khol di Lasem itu rawuh, dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior.
Beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim salim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah yang memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu, bifathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yah sibu. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mocok bulan pelin. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alamah. Ya tepat-tepatan nasib tadi. Karena memang ya safah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah safah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Lihadal Mushaf. Sama tak ajari latihan safah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter, sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Waduh. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Tapi karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Ya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sama semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena nggak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Dadak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba.
Dan sampean orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah, kesulitan itu Gus Bak ngaji ikut, kalau nggak paham dirukokno rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Nah, makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, nggih angel itu pinter, berarti wong bodoh pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan, itu sebetulnya mencintai Quran, karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam, sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham, terus mencari orang yang memahamkan, burohno lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akal ya. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet. Oh itu kan masyaallah, naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, bodoh. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi, kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi, kemudian kamu makan kangkung, apa terus kamu cinta kangkung? Kan enggak, cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang, ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu neraka jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Pak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain boleh dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampean. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya, karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya kayak semacam jimat. Tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang
pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Tolut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid ini? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Lu jadi orang alim tuh repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu, pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuaduan balik raroh dewa, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya dan kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah kasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata a'rabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atahu juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar gak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ya. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongso ngrekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah.
Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lagi, tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin sarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Nah, sudah berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilahnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya kan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambuan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko namanya pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah, sama jangan nama sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh ngutang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur sampean menang kabeh itu. Tua serepot itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya,
Oh itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini, saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung lan wa qad qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah sudah gak minat raja, langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah, kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke rajanya, takrif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya canom mau rojo ben gak sido itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu wakot kebalah rojulun. Wah nggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul apa abuha? Wah nak ngono aku gak apa-apa. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apa. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kanal musyrikuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma li anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani kalau bandingannya ateis, karena bagaimanapun percaya kekuatan langit, sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih seneng yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.